Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang sifat dua buah bangun yang kongruen dan sebangun. Yang pertama adalah sifat dua bangun yang kongruen. Jadi yang pertama yang kakak bahas di sini adalah sifat dua bangun yang kongruen. Dua buah bangun yang tepat saling menutupi atau tepat saling berhimpit disebut dua bangun yang kongruen. Nih, dua buah bangun yang tepat saling menutupi. Ada dua buah bangun, lalu dia tepat saling menutupi atau tepat saling berhimpit, maka dua bangun itu dikatakan kongruen. Sebelum kakak membahas lebih lanjut bagaimana sifat dua bangun yang kongruen, nah yang pertama kakak akan ilustrasikan dengan dua buah buku. Nah, dua buah buku ini itu adalah dua buah buku yang berbentuk persegi panjang. Dua buah buku ini diilustrasikan sebagai dua buah bangun. Nah, tadi definisi dari dua buah bangun yang kongruen itu adalah jika dua buah bangun tersebut tepat saling menutupi atau dua bangun tersebut dia tepat saling berhimpit. Di sini ada dua buah buku yang bentuknya sama. Nah, dua buah buku ini bentuknya sama, yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, kita buktikan sekarang. Apakah dua buah buku ini itu merupakan dua buah buku yang kongruen atau tidak? Nah, cara membuktikannya tadi itu adalah dua buah buku ini kita saling tutup dia. Ini saling seperti ini, kita buat begini. Dua buah buku ini kita kasih tutup satu sama lainnya. Nah, ketika dibuat seperti ini, dua buah buku ini dia saling menutupi. Buku yang di depan dia menutupi buku yang di belakang. Begitu juga kalau misalnya kakak balik begini, buku yang di depan ini, yang ini dia menutupi yang bagian belakang. Atau dua buah buku ini ketika kakak saling menutupi ini, dia juga saling berhimpit. Berhimpit itu artinya adalah tidak ada lebih di antara dua buku ini. Kalau kakak saling tutup begini, dia tidak lebih. Misalnya ini, yang salah satunya tidak melebihi yang salah satunya lagi. Buku yang di depan ini dia pas-pas saja. Panjangnya ini, ujung bawahnya ketemu dengan ujung atasnya juga ketemu. Jadi ini adalah ilustrasi kalau dalam kehidupan nyatanya itu dua buah bangun yang kongruen itu seperti ini. Setelah mendengarkan ilustrasi tadi, nah bagaimana sekarang cara menentukan? Misalnya ada dua buah bangun yang kita tidak bisa kasih saling berhimpit ya. Misalnya ada dua buah bangun ini kita tidak bisa kasih saling himpit. Nah, bagaimana cara menentukan apakah dia kongruen atau tidak? Nah, untuk lebih pahamnya perhatikan jelasan kakak berikut ini. Sifat dua buah bangun yang kongruen. Yang pertama adalah dua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah dua buah bangun tersebut itu memiliki ukuran yang sama. Ukuran yang sama yang dimaksud itu ukuran yang pertama itu adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Lalu yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaiannya juga harus sama panjang. Jadi sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar, lalu sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang. Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan apakah bangun datar berikut merupakan bangun datar yang saling kongruen. Di sini ada gambar pertama dengan gambar kedua. Nah, gambar pertama dengan gambar kedua ini, dia bentuknya sama. Jadi syarat sifat yang pertama itu sudah ada, buah bangun itu memiliki bentuk yang sama. Jadi ini bentuknya sudah sama. Lalu berikutnya, sifat yang kedua itu adalah dua buah bangun memiliki ukuran yang sama. Ukuran yang sama yang dimaksud itu yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Jadi, yang kita lihat yang pertama itu antara gambar pertama dengan gambar kedua adalah sudutnya. Karena
karena ini berbentuk persegi panjang. Nah, salah satu sifat dari persegi panjang itu adalah keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Jadi, semua sudut dari persegi panjang itu semuanya siku-siku. Karena semuanya siku-siku, ini sudutnya semuanya siku-siku, sama untuk gambar pertama dengan gambar kedua, maka syarat yang ininya sudah, untuk sudutnya sudah. Sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, yaitu 90 derajat. Yang kedua, syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian itu maksudnya begini. Gambar pertama dengan gambar kedua itu adalah gambar dari persegi panjang. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu maksudnya adalah panjang dengan panjangnya antara gambar pertama dengan gambar kedua. Lalu lebar dengan lebarnya antara gambar pertama dengan gambar kedua. Sekarang kita lihat yang pertama itu adalah panjang dengan panjangnya. Ini gambar pertama. Kita bandingkan dengan gambar kedua. Apakah panjangnya sama atau tidak? Panjangnya itu bagian ini. Ini panjangnya. Untuk gambar pertama. Di sini, panjang untuk gambar pertama sudah ada tandanya itu. Yaitu tandanya itu dengan garis ini. Sekarang kita perhatikan untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah panjangnya. Apakah sama panjangnya? Iya, sama panjangnya. Ini panjangnya. Ukurannya sama. Maka untuk panjang antara gambar pertama dengan gambar kedua itu sama panjangnya. Untuk lebar, ini lebarnya, gambar pertama. Lebarnya ini ditandai untuk lebar, itu panjangnya itu ditandai dengan dua tanda ini, dua garis ini. Ini dua garis. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gambar kedua. Apakah dia memiliki dua garis juga? Kita lihat ini. Iya, dia juga memiliki dua garis ini. Maka ini artinya adalah antara gambar pertama, untuk lebar ini, antara gambar pertama dengan gambar kedua itu memiliki lebar yang sama panjang. Jadi tadi panjangnya sama panjang, lalu lebarnya juga sama panjang. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang itu terpenuhi. Maka dua bangun ini merupakan dua bangun yang saling kongruen. Jadi begini caranya kalau misalnya dalam bentuk soal seperti ini dia. Jadi cara yang pertama kita lihat dulu, apakah dua bentuk bangun itu sama atau tidak bentuknya. Ini sama. Gambar yang pertama ini adalah persegi panjang, gambar yang kedua juga persegi panjang. Lalu yang kedua kita lihat ukuran yang sama. Ukuran yang pertama itu adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Nah, gambar pertama tadi adalah persegi panjang, gambar kedua juga persegi panjang. Kalau persegi panjang itu sudutnya, keempat sudutnya itu adalah sudut siku-siku atau besarnya itu 90 derajat. Maka itu juga untuk gambar kedua, karena gambar kedua juga ini adalah persegi panjang. Jadi sudutnya itu sama, yaitu 90 derajat. Maka syarat yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu syarat yang kedua tadi itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena ini gambar pertama dengan gambar kedua ini sama-sama persegi panjang, maka untuk melihat sisi-sisi yang bersesuaian, kita bandingkan yang pertama adalah panjang gambar pertama dengan panjang gambar kedua. Apakah sama panjangnya? Nah, kalau sama panjangnya, setelah itu kita periksa apanya? Ya, lebar. Lebar gambar pertama dengan lebar gambar kedua. Kalau lebarnya sama, ini tadi lebarnya sama, maka sisi-sisi yang bersesuaian di antara kedua persegi panjang ini itu adalah sama panjang. Panjangnya sama panjang, lebarnya juga sama panjang. Karena sudah memenuhi semua syarat, jadi kedua bangun ini merupakan dua bangun yang saling kongruen. Contoh soal berikutnya,
Tentukan apakah di sini ada 3 buah bangun. Apakah 3 buah bangun ini merupakan kongruen. Sekarang kita periksa apakah mereka ini ketiganya itu kongruen, atau 1 dan 2-nya kongruen, 2 dan 3-nya kongruen, atau 1 dan 3-nya kongruen, atau ketiga-tiganya itu adalah kongruen. Tadi sifat bangun yang kongruen, yang pertama itu adalah memiliki bentuk yang sama. Sekarang kita periksa ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini bentuknya apa? Ya, bentuknya segitiga. Jadi, itu syarat pertamanya sudah. Ini ketiga bentuknya sama, yaitu bentuknya segitiga. Sekarang yang kedua adalah 2 buah bangun itu memiliki ukuran yang sama. Ukuran yang sama, yang pertama itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sekarang, kita periksa segitiga pertama dengan segitiga yang kedua. Periksa bagian sudutnya. Apakah sudut-sudutnya sama besar atau tidak? Sudut-sudut yang bersesuaian. Ini segitiga pertama, lalu ini segitiga kedua. Segitiga kedua ini di gambarnya terbalik, ya. Nah, di sini segitiga pertama, sudut yang ininya dilambangkan, besarnya itu dilambangkan dengan bulat kecil ini. Ini bulat kecil, bulat kecil. Nah, ini dia berada pada kaki sudut. Yang diketahui di sini kaki sudutnya. Jadi, kita harus sesuaikan sudut ini yang ada pada gambar pertama dengan sudut yang ada pada gambar kedua. Ingat baik-baik, sudutnya ini berada pada kaki sudut. Jadi kita juga untuk memeriksa yang kedua, kita harus lihat sudut yang berada pada kaki sudutnya. Ini kaki sudutnya ini. Ini kaki sudutnya. Jadi, kita lihat sudah, kita periksa. Apakah besarnya sama? Ya, besarnya sama ini. Disesuaikan ya. Yang ini ada di bawah sudut ini juga sudut. Lalu begitu juga ini, kita lihat ini. Harus disesuaikan. Ini juga sudut dengan sudutnya. Oh, di sini besarnya sama sudut antara gambar pertama dengan gambar yang kedua. Ini besarnya ini sama, itu bulat kecil semua. Jadi syarat yang untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sudah sama besar. Lalu berikutnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian, apakah dia sama panjang. Nah, ini segitiga pertama. Yang diketahui panjang sisinya itu adalah kaki dari segitiganya. Ini kakinya. Nah, kaki ini untuk gambar pertama, kaki ini panjangnya di sini dilambangkan dengan 1 garis ini. Sekarang kita perhatikan apakah segitiga kedua juga panjangnya juga hanya 1 garis atau tidak. Nah, ini kakinya. Kaki dari segitiga. Bukan kaki sudut, kaki segitiga. Kaki sudutnya tadi yang ini. Sekarang kita lihat ini panjang dari kaki segitiganya. Tadi untuk gambar pertama panjangnya itu 1. Apakah yang kedua panjangnya 1? Tidak, di sini panjangnya 2. Jadi panjangnya itu berbeda, atau sisi-sisi yang bersesuaiannya itu tidak sama panjang. Maka kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, maka kedua bangun ini tidak kongruen. Jadi gambar pertama ini gambar 1 atau bangun yang pertama dengan yang kedua ini tidak kongruen. Sekarang kita periksa yang pertama dengan yang ketiga. Ini tadi syarat yang pertamanya sudah, yaitu memiliki bentuk yang sama. Jadi sama-sama segitiga. Lalu berikutnya kita lihat sudah. Apakah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar atau tidak? Nah, tadi sudut yang diketahui pada gambar pertama itu adalah sudut yang terletak pada kaki sudutnya. Sudut yang terletak pada kaki sudut, besarnya itu dilambangkan dengan bulat kecil ini. Sekarang kita lihat pada yang ketiga. Yang ketiga ini, sudutnya itu, sudut pada kaki sudutnya itu dilambangkan dengan ini X. Atau tanda kecil ini, tanda kali kecil ini. Maka
Untuk gambar pertama dengan gambar ketiga, itu sudut-sudut yang bersesuaian itu tidak sama besar. Jadi gambar pertama dengan gambar ketiga itu sudut-sudut yang bersesuaian itu tidak sama besar. Syarat pertamanya salah satunya saja sudah tidak dipenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya tidak sama besar. Nah, sekarang kita lihat syarat yang kedua, sisi-sisinya bersesuaian apakah sama panjang. Nah, di sini ini yang diketahui tadi, panjang dari kaki segitiga pada gambar pertama, panjang itu dilambangkan dengan satu garis. Sekarang kita periksa untuk gambar ketiga, apakah pada kakinya ini kaki segitiganya, apakah pada kakinya ini memiliki panjang yang hanya satu garisnya ini? Iya, ini sama, berarti sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Tetapi yang pertama tadi, sudut-sudut yang bersesuaian antara gambar 1 dengan gambar 3 itu tidak sama besar. Jadi, karena salah satu syarat tidak dipenuhi, maka gambar 1 dengan gambar yang ketiga atau bangun yang pertama dengan bangun yang ketiga ini bukan merupakan bangun yang kongruen. Ini yang pertama dengan ketiga tidak kongruen. Sekarang kita periksa yang terakhir, yaitu kedua dengan yang ketiga. Antara kedua dengan yang ketiga, ini kita lihat dulu untuk sudutnya. Apakah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar? Nah, sekarang kita lihat antara kedua dengan ketiga. Di sini sudutnya itu dilambangkan dengan bulatan kecil. Sedangkan pada gambar ketiga dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan ini, tanda kali ini, tanda X yang kecil. Maka sudut-sudut antara gambar 2 dengan gambar ketiga, sudut-sudut yang bersesuaiannya itu tidak sama besar. Jadi syarat pertama tidak dipenuhi. Sekarang kita lihat syarat yang kedua. Sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang. Sekarang kita perhatikan untuk sisi-sisinya. Nah, kalau untuk sisi-sisinya, pada gambar kedua, ini panjang sisinya ini, atau panjang pada kaki segitiganya ini dilambangkan dengan 2 garis. Apakah pada gambar yang ketiga, panjang pada kaki segitiganya dilambangkan dengan 2 garis? Tidak, di sini hanya 1 garis. Jadi kedua syaratnya tidak dipenuhi. Tadi satu syarat saja tidak dipenuhi, maka dia tidak kongruen. Apalagi kalau 2 syarat yang tidak dipenuhi, maka kedua bangun pada gambar kedua dengan gambar ketiga itu tidak kongruen. Jadi, ingat baik-baik, kalau kongruen itu artinya sudut-sudut yang sama besar dengan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga harus sama panjang. Kalau salah satu tidak dipenuhi, maka dia tidak kongruen. Sifat 2 bangun yang sebangun. Yang pertama itu adalah 2 buah bangun memiliki bentuk yang sama. Jadi dia sama seperti kongruen tadi. Ini 2 buah bangun itu harus memiliki bentuk yang sama. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaiannya itu harus sama besar. Lalu yang ketiga, pasangan sisi yang bersesuaian dia sebanding. Sebelum kita masuk ke contoh soal, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada 2 buah buku, di mana 2 buah buku ini sama-sama berbentuk persegi panjang. Ini berbentuk persegi panjang, buku yang besar berbentuk persegi panjang. Lalu buku yang kecil ini berbentuk persegi panjang. Nah, kalau pada persegi panjang itu keempat sudutnya itu sudut 1, 2, 3 dengan 4 itu besarnya 90 derajat. Begitu juga pada buku yang kecil ini karena dia juga berbentuk persegi panjang, maka sudutnya itu juga besarnya 90 derajat atau siku-siku. Sudut pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Kedua buku ini karena bentuknya sudah sama, lalu sudutnya sama,
kedua buku ini merupakan dua buku yang sebangun. Dua buku ini merupakan dua buah buku yang sebangun. Sebangun itu artinya adalah ukurannya ini bentuknya sama, sudutnya sama, lalu panjang sisinya ini sebanding. Yang penting dia bentuknya sama, lalu sudutnya sama, dan dia punya ukurannya itu sebanding. Ukuran antara panjangnya sebanding dengan lebarnya. Nah, untuk lebih paham bagaimana itu dua buah bangun yang sebangun, sekarang coba perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Di sini ada dua buah jajar genjang. Pertanyaannya adalah, apakah jajar genjang A, B, C, D dengan jajar genjang P, Q, R, S itu merupakan dua buah bangun yang sebangun atau tidak? Nah, sekarang kita akan periksa apakah jajar genjang ABCD ini dia sebangun dengan jajar genjang PQRS. Kita akan periksa ini sesuai dengan sifat dua buah bangun yang sebangun. Sifat yang pertama, dua buah bangun memiliki bentuk yang sama. Apakah ABCD ini bentuknya sama dengan PQRS? Iya, dia sama-sama jajar genjang. Jadi syarat yang pertamanya sudah. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya itu harus sama besar. Apakah sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar? Kita sekarang perhatikan. Ini sudutnya. Di sini sudut ini besarnya untuk sudut A. Ini besarnya itu adalah bulat kecil yang padat di dalamnya. Kita harus periksa dengan jajar genjang yang kedua ini di sudut P. Dia harus bersesuaian nih. Ini harus lihat baik-baik. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut P. Sudut B dia bersesuaian dengan sudut Q. Sudut C dia bersesuaian dengan sudut R. Lalu sudut D dia bersesuaian dengan sudut S. Jadi jangan buat terbalik. Jangan sudut A kamu buat bersesuaian dengan sudut Q. Jadi harus tepat dia bersesuaian dengan apa? Kita sesuaikan dengan gambarnya. Sekarang kita perhatikan. Yang pertama, apakah besar sudut A ini bersesuaian dengan besar sudut P? Iya, sama. Iya, sama karena ini besarnya itu sama-sama ini. Ini tandanya. Bulat yang kecil. Jadi sudut A itu sama besar dengan sudut B. Lalu berikutnya kita periksa, bukan sudut B, sudut P. Apakah besar sudut B ini dia sama besarnya dengan sudut Q? Coba kita lihat. Iya, sama besarnya, yaitu ini X. Ini besarnya. Jadi sudut B itu sama besar dengan sudut Q. Yang berikut, apakah sudut C ini dia sama besar dengan sudut R? Iya, dia sama besar dengan sudut R. Itu dilambangkan dengan bulat kecil ini. Jadi sudut C itu sama besar dengan sudut R. Lalu yang keempat, apakah sudut D dia sama besar dengan sudut S? Iya, sama, ini dilambangkan dengan X ini. Dia sama besarnya. Jadi sudut D itu sama besar dengan sudut S. Karena keempat-empatnya sudut ini yang bersesuaiannya sama besar, maka syarat yang sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar ini terpenuhi. Jadi kakak tulis di sini, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita periksa syarat yang ketiga. Pasangan sisi yang bersesuaian dia sebanding. Pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sisi yang bersesuaian itu apa-apa saja?
Kita lihat ini gambar pertama. Sisi AB, dia bersesuaian, kalau lihat gambar sebelah itu bersesuaian dengan sisi apa? Iya, bersesuaian dengan sisi PQ. Jangan sampai salah. Jangan kamu buat sisi AB ini dia bersesuaian lagi dengan sisi PS. Tidak. Lihat baik-baik ya. Yang panjangnya ini kita lihat sesuaikan dengan gambarnya. Jadi sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ. Jadi AB sebentar berbanding dengan PQ. AB berbanding PQ. Berapa banding berapa ini? Ya, 10 banding 15. 10 berbanding dengan 15 cm. Sebentar baru kita cari hasilnya. Lalu yang berikutnya sisi AD. Ini sisi AD untuk jajar genjang yang pertama ini. Sisi AD ini dia bersesuaian dengan sisi apa pada gambar sebelahnya ini? Iya, dia bersesuaian dengan sisi PS. Jadi sisi AD, ini AD, dia bersesuaian dengan sisi PS. Ingat, dilihat baik-baik gambarnya. Nah, kalau misal begini, oh ini ini jajar genjang yang kecil, ini jajar genjang yang lebih besarnya. Jadi ini AB, dia pasti bersesuaian dengan PQ. Lalu AD dia bersesuaian dengan PS. Tadi panjang AD-nya itu adalah 6 berbanding dengan panjang PS-nya itu adalah 9. Di syaratnya itu adalah pasangan sisial sesuaian dia sebanding 10 berbanding 15. Ini kita kecilkan yang berapa? Iya, yang ini kita kecilkan dengan 5 bagi 5 nih. Bagi 5. 10 bagi 5 itu berapa? Ya 2. 15 bagi 5 itu berapa? Ya 3. Ini kita dapat 2 berbanding 3. Sekarang kita periksa yang untuk yang kedua. Sisi yang persesuaiannya itu AD berbanding PS. Apakah hasil perbandingannya itu sama dengan 2 berbanding 3? Sekarang kita periksa 6 dengan 9 ini. Kita sederhanakan dengan berapa? Sederhanakan angkanya kalau angkanya besar ya. Ini kita sederhanakan ini. 6 dengan 9 sederhanakan dengan berapa? Ya dengan 3. 6 bagi 3 itu berapa? 2. Lalu 9 bagi 3 itu berapa? Ya 3. Ini sama. 2 berbanding 3. Di bawah juga 2 berbanding 3. Jadi syarat yang ketiga, pasangan sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Karena ketiga syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama tadi 2 buah bangun memiliki bentuk yang sama, iya. Lalu sudut-sudut yang persesuaiannya sama besar. Ini sama besar tadi semua. Lalu yang ketiga adalah pasangan sisi yang bersesuaiannya itu sebanding, yaitu 2 berbanding 3 semua. Maka jajar genjang ABCD dia sebangun dengan jajar genjang PQRS. Sebangun dengan jajar genjang PQRS. Contoh soal nomor 2. 2 buah persegi panjang masing-masing berukuran 16 cm x 10 cm dan 12 cm x 6 cm. Apakah kedua persegi panjang tersebut sebangun atau tidak? Nah, untuk menentukan kedua persegi panjang ini sebangun atau tidak, kita harus lihat sifat 2 bangun yang sebangun. Kalau semuanya memenuhi, maka kedua persegi panjang ini merupakan 2 persegi panjang yang sebangun. Yang pertama itu adalah sifat yang pertama, dua buah bangun memiliki bentuk yang sama. Ya, syarat itu sudah terpenuhi karena 2 buah bangun ini berbentuk persegi panjang. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena 2 buah bangun ini berbentuk persegi panjang, karena 2 buah bangun berbentuk persegi panjang, maka pasti semua sudutnya itu sama besar.
yaitu 90 derajat atau berbentuk siku-siku. Ini karena dua buah bangun berbentuk persegi panjang maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar karena setiap sudut besarnya 90 derajat atau setiap sudutnya itu berbentuk siku-siku. Jadi syarat untuk sudut-sudut yang bersesuaian sama besar sudah terpenuhi. Karena dua buah bangun ini berbentuk persegi panjang, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu pasti sama besar karena setiap sudutnya itu besarnya 90 derajat atau setiap sudutnya itu berbentuk siku-siku. Sekarang syarat yang berikutnya. Syarat yang berikutnya adalah pasangan sisi yang bersesuaian apakah dia sebanding. Sebelum kita melihat perbandingannya apakah dia sebanding, nah yang pertama yang kita buat adalah apa yang diketahui di soal panjang sisinya. Ini persegi panjang pertama ukurannya adalah 16 cm kali 10 cm. Ini artinya ini adalah panjang kali lebar. Persegi panjang yang kedua ukurannya adalah 12 cm kali 6 cm. Ini panjang lebar. Di sini persegi panjang. Supaya tidak keliru, kita buat dulu apa yang diketahuinya. Di sini persegi panjang yang pertama dengan yang kedua. Lalu di sini adalah panjangnya. Ini sebelahnya adalah lebar. Untuk persegi panjang yang pertama, panjangnya tadi adalah 16 cm, lebarnya adalah 10 cm. Persegi panjang yang kedua, panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 6 cm. Setelah buat seperti ini, maka kita tinggal buat dia punya perbandingannya. Perbandingan pasangan sisi yang bersesuaiannya. Nah, pasangan sisi yang bersesuaian itu adalah panjang dengan panjangnya, lalu lebar dengan lebar antara persegi panjang yang pertama dengan persegi panjang yang kedua. Untuk yang pertama tadi adalah panjang dengan panjangnya. Panjang persegi panjang yang pertama dengan panjang persegi panjang yang keduanya. Jadi perbandingan panjangnya yaitu 16 berbanding 12. Sebentar, baru kita lihat berapa banding berapa. 16 berbanding 12 ini kalau disederhanakan berapa. Setelah itu, kalau kita sudah buat perbandingan panjangnya, setelah itu kita buat perbandingan lebar. Perbandingan lebar itu adalah 10 berbanding 6. 10 untuk persegi panjang yang pertama, 6 untuk persegi panjang yang kedua. 10 berbanding 6. Jadi, ingat baik-baik. Untuk pasangan sisi yang bersesuaian itu adalah panjang dengan panjang, lebar dengan lebarnya. Tidak boleh begini, panjang disesuaikan dengan lebarnya. Tidak. Dia panjang-panjang, lebar dengan lebar. Nah, ini tadi perbandingan panjangnya yaitu 16 berbanding 12. Ini kita sederhanakan sampai paling sederhana. 16 berbanding 12. Ini bisa disederhanakan dengan berapa ini? Ya, bisa disederhanakan dengan 4 ya. 16 bagi 4 ini berapa? 4.
12 bagi 4 itu berapa? Ya, 3. Jadi kita dapat perbandingan panjangnya itu adalah 4 berbanding 3. Lalu perbandingan lebar 10 berbanding 6. 10 dengan 6 ini kita sederhanakan sampai paling sederhana. Ini disederhanakan dengan angka berapa nih? 10 dengan 6. Ya, 10 dengan 6 ini kita bisa sederhanakan dengan angka 2. 10 ini bagi 2 berapa? Ya, 5. 6 bagi 2 itu berapa? Ya, 3. Sekarang kita lihat sudah. Apakah perbandingan sisi yang bersesuaian itu sebanding atau tidak? Ya, tidak. Karena di atas untuk perbandingan panjangnya 4 berbanding 3, sedangkan untuk perbandingan lebarnya itu adalah 5 berbanding 3. Maka yang ini tidak bersesuaian, pasangan sisi yang bersesuaiannya itu tidak sebanding. Kalau contoh soal yang pertama tadi dia sebanding, karena setelah kita sederhanakan, hasilnya itu sama. Sedangkan untuk contoh soal yang ini, setelah disederhanakan, hasilnya tidak sama. Nah, hasil yang tidak sama ini artinya adalah pasangan sisi yang bersesuaiannya itu tidak sebanding. Pasangan sisi yang bersesuaian tidak sebanding. Karena salah satu syaratnya ini tidak dipenuhi, maka dua buah persegi panjang ini merupakan dua buah persegi panjang yang tidak sebangun. Jadi kedua persegi panjang tidak sebangun. Tidak sebangun. Nah, dari semua ini maka kesimpulannya perbedaan dua buah bangun itu dikatakan kongruen dengan sebangun. Perbedaannya letaknya di sini. Kalau yang sifat 1 dengan 2 itu sama. Yang ketiganya itu yang beda. Kalau kongruen tadi dia bukan sebanding, tapi dia harus sama. Sama dia punya panjangnya. Semua ukuran dari dua buah bangun tersebut dia itu harus sama. Sedangkan kalau sebangun, dia harus sebanding. Itu bedanya. Kalau kongruen tadi semua ukurannya itu harus sama panjang. Sedangkan kalau sebangun dia itu semua ukurannya itu di antara dua bangun itu dia harus sebanding.